Beberapa malam yang lalu kita digetarkan oleh acara Indonesia Lawyer Club. Katanya Indonesia sedang dikepung darurat PKI. Ternyata di Palembang yang dikhawatirkan bukan PKI, ibu-ibu. Tapi ibu-ibunya suka mengaji, maka tak ada kekhawatiran kita. Ini malam ni syiar dengan acara live streaming, dengan acara foto, tunjukkan ke seluruh Sumatera, ke seluruh Indonesia, ke seluruh dunia. Jangan kalian macam-macam. Kami masih banyak lagi di sini. Jangan kan PKI saja takut dengan suara. Apa ditakutkan? Apa ibu yang dimuliakan Allah SWT? Ini pentingnya ramai-ramai ini. Ini syiar. Syiar itu artinya apa? Show force. Show, tunjukkan. Force, kekuatan. Makanya ketika motong daging kurban kemarin tanggal 10 Muharram, 4 hari dikasih kesempatan. 10, 11, 12, 13. Yang tak ada duit tanggal 10, tanggal 12. Tak bisa tanggal 13. Tak juga bisa. Berhentilah. Bertakbir Idul Fitri sehari saja. Naik khotib ke atas mimbar, selesai. Tapi saat Idul Adha 4 hari bertakbir Sayyidina Umar bin Khattab di pasar tempat melontar jumrah ula wusta Aqabah, terdengar suaranya sampai ke Makkah Al-Mukarramah 6 km. Belum ada mikrofon. Bergetar suara mereka, yahtazzu, bergoncang bumi dengan takbir mereka di tempat yang disebut dengan Mina. Sampai hari ini takbir itu kita kumandangkan. Gunanya untuk apa? Show force, tunjukkan kekuatan. Anak-anak muda yang lesu, letoy, loyo, bawaannya mau mati saja. Ketika menengok ini ramai, bangkit semangat dia. Saya pun biasanya ceramah duduk, tapi karena menengok ramai tegaklah saya. Apa ini yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya akan datang momen-momen tablik akbar terus beramai-ramai. Setelah nanti menyambut 1 Muharram, akan ada lagi namanya Muharram Safar Rabiul Awal, Maulid Nabi, ramaikan lagi. Habis Maulid Nabi, Muharram Safar Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban. Rajab menyambut apa Sya'ban? Isra Mi'raj, ramaikan lagi. Lalu kemudian habis Sya'ban, di akhir Sya'ban ada ziarah kubra. Ziarah kubra itu khusus di sini. Orang tahu itu semua. Di mana itu ziarah kubra? Di Palembang. Ustaz tahu ziarah kubra? Tahulah. Dari mana? YouTube. Tengok videonya di YouTube. Ziarah kubra Palembang, enter, nampak gambar, tunjukkan ke kawan-kawan. Saya sudah ketik kok tak muncul Pak Ustaz. Paket habis. Belilah agak 2 giga. Untuk syiar. Ini teriakannya bukan main. Allahu Akbar. Gitu buka. Maaf, paket tak ada lagi. Ini semua syiar. Tapi syiar yang paling mantap adalah syiar solat subuh berjamaah. Lau ya'lamuna ma fil atamati was subhi. Andai mereka tahu keutamaan subuh berjamaah, la atauhuma habwan, mereka akan datang walaupun merangkak. Merangkak mereka datang. Ini kenapa isyaknya begini? Karena subuhnya saya dengar-dengar lebih ramai daripada ini. Sejak dari berdirinya dinasti Sriwijaya sampailah hari ini Ustadz Somad, inilah wali kota yang sholat subuh tak pernah tinggal berjamaah. Ini yang dikatakan Abdurrahman Ibnu Khaldun, seorang sosiolog muslim. Ar-ra'iyah ala dini mulukihim. Rakyat itu mengikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya suka mabuk, insya Allah rakyatnya pecandu narkoba. Kalau rajanya suka dangdut, insya Allah rakyatnya ngebor. Habislah belobang tanah-tanah itu. Keluar lumpur-lumpur, memusnah masa. Tapi kalau sudah rajanya suka sholat berjamaah, paling tidak rakyatnya takkan tinggal sholat subuh.
Kenapa? Ramai. Ini sekarang ada juga orang sholat subuh, tapi sholat subuhnya jam berapa? Jam 7.30. Setiap pertanyaan yang masuk ke HP, ke WhatsApp, tak pernah saya jawab kalau pertanyaannya. Ustaz, kalau bangun jam 7 masih boleh nggak sholat subuh? Sekali pun tak pernah saya jawab. Itu apa dijawab orang model begini? Allah aja dia mainkan, apalagi Ustaz. Bangun 7.30, matikan lampu, tutup jendela, rapatkan gorden. Usolli fardhu subh rak'atain lillahi ta'ala. Allahu akbar. Dah lambat 7.30 pakai kunut pula tu. Allahumma bina fi man hadait. Maknya ngintip dari balik pintu. Alhamdulillah ya Allah, anakku sejak hijrah, sejak mendengar pengajian Ustaz Somad ini, sekarang sudah tobat kepada Engkau. Aku menjadi ibunya, merasa bangga ya Allah. Dulu setahu saya anakku ni solat subuh saja, tapi setelah tahun baru hijrah ni ya Allah, solat duhanya pun pakai kunut. Sholat duha pakai kunut katanya. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Siapa yang hijrah itu sebetulnya? Hijrah pindah tahun. Tiap tahun kita pindah tahun. 1436, 1437, 1438, 1439. Tiap tahun pindah tahun. Hijrah tempat, pindah tempat. Dari sana kemari, besok entah kemana. Tapi hijrah itu kata Nabi siapa? Siapa yang sebetulnya hijrah itu? Al-muhajir, orang yang hijrah adalah man hajara ma nahallahu an, orang yang meninggalkan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Hari Kamis tanggal 1, hari Jumat tanggal 2, hari Sabtu tanggal 3, hari Ahad malam 4. Malam ini kita sudah 4 hari di tahun 1439. Kita renungkan, aku sudah pindah atau belum? Belum Pak Ustaz, saya masih rumah yang lama lagi. Bukan itu saya maksud. Saya dari tadi agak kesana ceramah karena saya tengok di TV itu ganteng juga. Wal muhajir, orang yang hijrah itu adalah man hajara ma nahallahu an, yang selama ini masih suka membicarakan aib orang. Beli kangkung 1 ikat, ngobrolnya 1 jam. Dulu orang yang dibicarakan dia anak dia saja. Sekarang anak artis dia bicarakan, anak pejabat dia bicarakan, anak ustadz dia bicarakan. Saking banyaknya anak orang dia ceritakan, anak dia pun tak tahu sudah masuk ke dalam air panas. Masak anak itu dalam. Asik membicarakan aib orang lain. Maka setelah hijrah ini berhenti dari aib, ghibah, namimah, adu domba, gosip, pindah kepada tasbih. Ambil tasbih, bertasbih, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah. Besok ngaji jangan cuma ceramah. Hebat kalian ceramah tadi malam ya, ramainya. Bukan di situ letak keberhasilan ngaji. Berubah perilaku. Pulang dari sini ambil tasbih. Besok pagi mau ke pasar pagi, subhanallah walhamdulillah wala ilah. Sudah lama nggak ketemu ya Jeng. Gimana kabar anak si Anung? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Kalimatani, 2 kalimat. Khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah. Saqilatani fil mizan, tapi berat pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, dicintai oleh Allah, ringan di lidah. Apa dia? Itulah dia. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Berhentilah bercerita aib orang lain. Makan bangkai saudaranya. Isu bangkai tikus. Berapa banyak orang berhenti usaha bakso gara-gara isu bangkai tikus. Tapi memakan bangkai saudara
Sampai sekarang orang tak berhenti. Acara makan bangkai pagi, acara makan bangkai siang, acara makan bangkai malam yang dikemas dengan bahasa Inggris. Makan bangkai. Coba cari di kamus bahasa Inggris Oxford. Makanbangkai.com, enter. Makan bangkai itu bahasa Inggrisnya apa? Infotainment. Makan bangkai pagi, makan bangkai siang, makan bangkai malam. Kenapa ratingnya bisa tinggi? Karena umat Islam yang menonton. Yang punya TV siapa? Tetangga sebelah. Yang punya acara siapa? Kawan sebelah. Yang nonton siapa? Bini di rumah. Berhenti. Lalu apa isi pengajian? Silakan. Saya tak suka pengajian Ustadz Somad. Oke, tak masalah. Pengajian Ustadz yang lain. Saya sukanya ustazahnya emak-emak, mama dede. Saya sukanya ustadz anak muda yang ganteng, Hanan Attaqi. Saya sukanya yang macam wayang, Ustadz Cepot. Saya maunya yang begini-begini. Ya maaf. Itu sahabat saya, Ustadz Maulana. Pilih aja yang mana. Yang penting berubah kelakuan, berubah sikap. Janji besok kita mau berubah insyaallah. Amin. Ustadz ini ibu-ibu aja yang diceramahinya. Tadi katanya yang mengepung guest house ibu-ibu. Yang katanya harus berubah ibu-ibu. Kenapa yang selalu diceramahi ibu-ibu? Karena aliran-aliran sesat sekarang kalau mau menularkan kesesatannya melalui ibu-ibu, bukan melalui bapak-bapak. Kenapa begitu? Karena kalau khotib Jumat naik ke atas mimbar ceramah tentang bapak-bapak, apa yang dia katakan? Wahai bapak-bapak, takutlah kepada Allah. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Yang 100 di masjid itu, yang bisa membawa cerita itu pulang lengkap ke rumah 50. Dari yang 50 itu, yang istrinya mau mendengarkan 20. Dari yang 20 itu, yang istrinya mau mengamalkan 10. Itulah cuma. Tapi kalau Ustadz berceramah ke ibu-ibu 100 orang, yang 100 itu akan memaksa suaminya menjadi 200. Yang 100 itu akan mengajak anaknya 2 orang menjadi 400. Dan ada pula menantunya 1 menjadi 500. Cucunya tak ketinggalan menjadi 600. Makanya bapak ibu yang mau melancarkan produknya, pasarkanlah ke ibu-ibu. Dalam program apa? Multi level marketing. Setiap program lewat ibu-ibu. Makanya kalau ibu-ibu yang selalu disinggung dalam ceramah, ibu-ibu jangan sakit hati. Sebenarnya Ustadz punya perhatian yang luar biasa terhadap ibu-ibu. Justru yang kita khawatirkan adalah kalau ada Ustadz perhatian kepada bapak-bapak. Kata ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang bapak-bapaknya juga berubah. Kalau sebelum ini bapak kasar, wajahnya beringas, mulailah tabassumika fi wajhi akhika sadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu sedekah. Senyumlah. Makanya kalau yang bisa bersedekah, sedekahkan semen, bangun masjid. Yang bisa bersedekah, sedekahkan lampu. Kalau kau tak bisa bersedekah, tabassumika fi wajhi akhika, your smile to your friend is sedekah. Senyummu kepada saudara, teman, sahabatmu sedekah. Tapi jangan senyum ke bini orang, nanti mengamuk lakinya. Kalau mau senyum ke istri sendiri. Banyak orang nih ke bini orang dia senyum, ke bini dia mukanya macam jeruk purut dipijak gajah. Oleh sebab itu maka perempuan itu yang paling dia senang adalah kata-kata yang melunakkan hatinya. Beda sama laki-laki. Kalau laki-laki yang dia ingat itu isi katanya. Kalau perempuan dia tak ingat isinya, tapi yang dia ingat adalah kata-katanya. Perempuan terbuai dengan kata-kata, maka laki-laki bermain dengan kata-kata
Akhirnya banyaklah perempuan-perempuan yang terbuai dengan kata-kata indah lelaki. Maka Nabi selalu menggunakan kata yang lembut kepada perempuan. Dia tak pernah panggil Aisyah dengan nama Aisyah, tidak. Tapi dia panggil ya Humaira, ahmar, merah. Humaira, wahai yang kulitmu putih kalau kena cahaya matahari kemerahan. Ya Humaira, wahai engkau yang putih kemerahan. Istri mana yang tak senang dipanggil wahai kau yang putih kemerahan, walaupun dia hitam. Ustaz, ya, Nabi itu katanya manggil istrinya ya Humaira. Betul. Boleh ku panggil biniku ya Humaira? Boleh. Berarti saya bohong Pak Ustaz? Enggak apa-apa. Idkhalus surur fi qulubil mu'minin, menyenangkan hati orang beriman. Kapan mulai? Balik dari sini langsung. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya Humaira. Apa artinya itu bang? Wahai engkau yang putih kemerahan. Luar biasa abang malam ni ya. Aku sudah hijrah adinda. Begitu ini enggak terlalu jujur. Bini hitam dipanggilnya ya Hajar Aswad. Ngamuk lah dia, tersinggung dia. Maka kata-kata itu terngiang di telinganya. Wahai engkau yang putih kemerah-merahan. Tapi yang dimuliakan Allah, Nabi SAW pulang dalam keadaan lelap tidur Aisyah. Assalamualaikum, tak dibukakan pintu. Assalamualaikum, tak dibukakan pintu. Assalamualaikum, tak dibukakan pintu. Nabi tidur di depan. Besok pagi Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha buka pintu, dia tengok, astagfirullahaladzim, maafkan aku wahai Rasulullah. Kata Nabi, no problem, tak masalah. Sedikit pun Nabi tak pernah mengeluarkan kata-kata kasar. Tapi kita lihat laki-laki hari ini, wow, memang dia tak marah, tapi engsel pintu tu hilang. Ini luar biasa. Hijrah, mari kita hijrah. Kalau mau nunjukkan keganasan, kalau ada laki-laki di Palembang yang ganas, yang kasar, tolong kita kirim ke Rohingya untuk menghadapi Aung San Suu Kyi, untuk menghadapi teroris tak berbulu bernama Asun Wiratu. Gundul, pejamkan mata, bayangkan kata teroris. Dulu kalau sudah disebut kata teroris, katanya berjenggot, teroris berjubah, teroris bersorban. Ternyata itu semua buatan Barat. Allah tunjukkan teroris yang sebenarnya. Ini dia, the real of terroris, true teroris. Siapa dia? Rambutnya tak berbulu, dagunya tak berbulu, bukan sekedar tak berjahit, malah tak bercelana sama sekali. Nih kenyataan, fakta, real, data, nyata. Mereka ingin memadamkan cahaya Islam, ingin memfitnah Islam. Yuriduna yutfi'u nurallah wallahu mutimmu nurihi. Allah sempurnakan cahayanya. Kalian ingin memfitnah orang Islam, Allah tunjukkan secara nyata. Nih dia, Abdul Somad kalian fitnah, Allah bangkitkan secara nyata. Akhirnya Palembang membuka pintu untuk Abdul Somad. Nyata. Ustadz Abdul Somad, mohon maaf ya Ustadz, untuk Ramadan ini Ustadz tidak lagi usah ceramah ke perusahaan kami, karena menurut laporan Ustadz adalah anti NKRI, Ustadz anti kebinekaan. Allah tunjukkan yang memfitnah-fitnah ini tak betul. Hari ini gua keluar gambar Abdul Somad disandingkan dengan Jenderal Sudirman. Baru mereka tahu. Disangkanya Abdul Somad ini mirip Komandan Kodim apa? Jenderal bintang 5. Baru dia tahu. Saya pun baru tahu sekarang saya mirip Jenderal Sudirman. Makin pede aja saya ceramah. Assalamualaikum. Jangan fitnah-fitnah orang. Islam mengajarkan tabayyun, klarifikasi. Maka bapak-bapak
tampilkanlah wajah yang ramah, yang senyum. Saya termasuk laki-laki yang susah senyum. Setiap foto senyumlah Pak Ustaz, senyumlah Pak Ustaz. Akhirnya sekarang kalau foto senyum aja saya. Dah. Apa maknanya? Ada perubahan. Semua bisa berubah. Aku tak bisa berubah. Satu-satunya yang tak bisa berubah nih bunga plastik. Lain daripada itu bisa berubah. Semuanya mengalami perubahan. Mari kita berhijrah. Dalam kurung, mari kita berubah. Badan Dakwah Islam RU 3. Apa artinya? Mana saya tahu. Pertamina ini adalah perusahaan BUMN bagian minyak, mengurus minyak. Makanya kalau ada anak-anak lajang nanya ke saya, Ustadz Somad, saya mau menikah Pak Ustadz, perempuan yang bagaimana yang cocok jadi pasangan hidup saya? Kau cari perempuan yang siap hidup dari nol. Itu hanya ada di Pertamina. Mana ada perempuan lain siap susah? Perempuan lain cobalah tanya, maukah engkau hidup mengawaliku dari nol? Sorry ya bang, tapi di Pertamina mereka yang ngomong ke kita dari nol ya bang. Hebatnya. Berubahlah. Nih anak-anak gadis yang matre, berubah kalian. Dari mana kalian belajar? Bukan dari ceramah Ustadz Somad. Belajarlah kalian dari ketulusan Pertamina. Dari nol. Kalian pandang laki-laki itu karena hartanya, harta akan binasa. Kalian pandang karena kuasanya, kuasa tak sampai 5 tahun kalau ditangkap KPK. Kalian pandang karena bangsanya. Ada orang-orang yang bangsawan, bangsa yang hidup di awan. Ketika hujan lebat, awan pun hilang. Tapi kau pandanglah dia karena agamanya. Walaupun dia susah, walaupun dia tak ada apa-apa, tapi karena dia bersumpu sujud di atas yang maha kuasa, maka Allah akan berikan dia kaya. Iyakunu fuqara. Kalau dia miskin susah, yughnihimullah. Allah mengayakan mereka. Ini motivasi buat yang muda-muda, yang belum nikah, jangan kalian putus asa. Karena banyak sekali sekarang karena kasus sulitnya pekerjaan, anak-anak lajang ditolak calon mertua. Kamu mau minang anak saya, kamu bawa apa? Aku membawa cita-cita. Makan kau lah cita-cita. Janganlah begitu. Idza ja'akum man tardawna dinahu. Kalau datang anak lajang meminang anak gadismu, meminang adikmu, meminang kakakmu, meminang keponakanmu, kau senang agamanya, kau suka akhlaknya, nikahkan dia. Tolong dia. Maharnya jangan kau buat terlalu tinggi. Nanti anak-anak muda datang bawa baleho, turunkan mahar, turunkan mahar, turunkan harga mahar. Ketika mahar tinggi, maka zina merajalela. Itu sudah hukum alam, simbiosis mutualisme. Di situ ada kebutuhan, di situ harga pasar meningkat. Maka jangan sampai terlalu tinggi ini. Ini nampaknya Ustaz ada pesanan dari anak-anak muda yang lambat nikah. Enggak, itu murni ketulusan dari saya. Karena saya juga pernah ditolak orang waktu dulu. Dan saya yakinkan malam ini yang menolak itu pasti kecewa keras. Harus tahu dia pembalasan Ustadz Somad. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dulu kau sepelekan karena dia rendah hina, tapi ternyata Allah mau angkat derajatnya, maka kalau kau kaya, kau tolong dia. Yang penting kau jadi menantuku yang soleh, kau jaga anak gadisku ini dunia akhirat. Jangan kau berkhianat. Untuk makan ku tanggung dulu agak sebulan, tapi habis itu kau kerja ya calon menantuku. Iya pak,
insyaallah di sanalah wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Allah akan menolong seorang hamba selama hamba itu mau menolong saudaranya. Apalagi yang kita tolong ini adalah anak muda yang sarjana, punya kemampuan, hanya saja keberuntungan belum di tangannya, tapi Allah akan bukakan pintu rezeki kepada dia lewat pertolongan kita. Kapan dimulai? Anak-anak muda, besok pagi langsung Pinang. Sebelum pikiran bapak itu berubah. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, ibu-ibu calon mertua juga, mari kita berubah, mari kita berhijrah. Coba tengok tanda seru 3 kali. Itu maknanya apa? Dia mengatakan mari kita berubah. Ini ibu-ibu materinya luar biasa. Asal datang anak lajang mau Minang langsung buka gorden. Inilah yang nampakku dalam tahajudku tadi malam. Dia pakai Pajero Sport kan? Inilah dia. Ya. Jangan buru-buru, Ma. Nggak boleh terburu-buru. Sekarang kalau nggak buru-buru nggak dapat, Bang. Abang dulu mendapatkan aku karena buru-buru kan? Maka ini harus kita terima. Kita tanya dulu, dia dari mana? Orang mana? Suku apa? Nggak usah kelamaan. Nggak pakai cepat, langsung cepat. Nggak pakai lama, harus cepat. Akhirnya si bapak ini pun takut. Yalah kalau udah begitu kata mama, saya tak bisa memisahkan dari dirimu, mah. Kalaupun kau sudah lisut, gitu dia. Wah, akhirnya mereka terimalah, dinikahkan juga. Setelah seminggu si anak pun balik berurai air mata, menangis tak berhenti. Si mamah bolak-balik merayu untuk berterus terang. Kenapa kau menangis, nak? Kenapa? Makin kuat. Tulislah kalau nggak bisa ngomong. Mana spidolnya? Rental. Inilah akibat materialisme. Kalau kau cari akhirat, dunia akan bersimpuh di tapak kakimu. Tapi kalau kau jual akhirat, celaka 12. Dunia tak dapat, akhirat melayang, dan rental pun menarik karena cukup seminggu saja. Apa yang terjadi? Maka tak terlalu menarik untuk diceritakan. Hidup yang sekali penuh dengan penderitaan. Coba kalau kau dapat menantu Qori yang suaranya tadi Masya Allah, saya mendengarnya Allah, hanya itu yang keluar dari mulut saya. Kenapa itu yang bisa ucapkan? Kenapa Ustaz sebut Allah? Mulutnya sama, lehernya sama, tapi yang keluar kok lain. Bismillahirrahmanirrahim. Kata dia, oh gitulah, tak mirip kan? Luar biasa suara Qori dari Palembang. Ulama-ulama besar datang dari sini. Kitab Sayrus Salikin ditulis oleh, ini saya agak bangga sedikit, Syekh Abdul Somad Al-Falimbani. Masya Allah. Tadi datang grup WA, teman menulis, Ustaz Somad, ya ternyata ulama besar Palembang tuh namanya sama dengan Ustaz ya, kata dia. Dalam hati saya baru tahu ente. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mari berhijrah, berubah cara pandang kita melihat hidup yang selama ini dunia. Sampai kemana dunia ini? Celupkan tanganmu ke dalam air, tarik ke atas. Nampak menetes? Itulah dunia. Yang kau nampak setetes, itulah dunia. Kalau kau dapat, kau jangan bangga karena kau cuma dapat setetes. Kalau tak dapat, jangan sedih karena yang hilang pun cuma setetes. Anak-anak muda, besok pagi kalian bawa HP, pergi ke tepi sungai. Jongkok kalian, pasang HP di sini, pasang, cari tiang-tiang. Kalau tak ada tiang, galah potong, celupkan tangan ke sungai. Hai saudaraku, yang setetes ini dunia. Kalau kau dapat, kau jangan bangga.
Tapi kalau kau tak dapat, kau jangan sedih. Inilah dunia adalah akhirat. Itulah sungai yang begitu panjang. Bagi yang suka, tolong like and share. Bukan susah buat video streaming itu. Langsung upload Instagram.